Di sini untuk pengerjaan hari ini kita akan menyelesaikan tugas dari modul Cisco paket tracer. Tugas yang ini ya di 1.0.5. Nah, untuk tugasnya itu logical and physical mode exploration. Di sini teman-teman kalau download yang ini itu download petunjuknya, pengerjaannya itu berbentuk PDF, kemudian untuk filenya yang bisa dibuka menggunakan file paket Cisco paket tracer itu yang ini. Jadi kalau misalkan sudah di-download, maka tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya. Ini filenya ya, sudah di-download. Di double klik saja untuk membukanya. Jadi ini ditunggu dulu. Biasanya tergantung dari spek laptop masing-masing ya. Kalau speknya tinggi juga langsung set. Karena ini speknya B aja, jadi agak tidak set gitu. Nah, jadi ini tampilan untuk tugasnya ya. Di sini ada apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian di sini sudah ada simulasi rangkaian jaringannya. Nah, sebelum mengerjakan tugas, di sini ya, kita harus isi dulu ya untuk username dan alamat email yang digunakan. Di option, kemudian user profile. Di sini kan namanya masih yang default ya. Jadi ini ubah saja nama kita. Ini hal pertama yang kita lakukan ya. Kemudian alamat Gmailnya, karena keyboard saya rusak. Jadi untuk alamat Gmailnya harus di sini. Oh, ini harusnya disensor ya? Enggak ya? Biasanya pengerjaan tugas yang pakai tracer itu seperti ini ya, kita isi dulu profilnya. Itu hal pertama. Nanti kalau misalkan harus diubah ya, misalkan sudah selesai pengerjaannya itu kan harus mengulang dari awal lagi biasanya. Setahu saya, mungkin teman-teman bisa menambahkannya kalau misalkan ada yang kurang nantinya. Di sini kita klik OK dan sudah. Ini adalah tampilan tampilan rangkaian jaringan, simulasi jaringan antar kota. Di sini ada kota Seward yang terhubung dengan kota uh, Warrington yang terhubung dengan ini ya, GSP. Kemudian untuk keterangan tugasnya ada di sini. Kemudian ada uh, complication, complete, susah banget. Pas Indonesia aja. Ini ada progres pengerjaannya. Itu lebih baik. Oke, di sini untuk yang harus dilakukan ada part 1, investigasi button toolbar, kemudian investigasi device in a wiring closet. Wiring closet itu rangkaian-rangkaian kabel semacamnya gitu ya. Kemudian mengkoneksikan NDPS dan network device, instalasi backup router sama konfigurasi hostname dan eksplorasi kita ekspor ya jaringan-jaringan yang ada di sini nanti. Untuk skenario-nya ini ya bisa dibaca secara seksama karena bahasa Inggris saya juga kurang dan ini model into packet tracer, aktiviti aktivitas di perusahaan gitu. Jadi seperti itulah dengan catatan ini. This activity open in focus of physical. Jadi untuk modenya kita menggunakan mode fisikal. Di sini kan ada dua mode ya. Ini mode logical sama mode fisikal. Kalau kita klik mode logical, ini akan ketampilan yang biasa-biasa kita buat ya untuk rangkaian jaringan seperti ini. Seperti ini rangkaian jaringan dengan mode logikalnya. Kemudian untuk tampilan fisikalnya, simulasi secara nyata mungkin ya. Jadi seperti ini. Di sini ada antar kota tadi. Kemudian langsung saja ke instruksinya. Tadi untuk investigasi button toolbar. Atau button toolbar sendiri itu fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsi perangkat-perangkatnya menurut saya mungkin bisa ditambahkan juga di komentar kalau misalkan salah. Di sini ada network device, di mana di dalam network device ini ada yang namanya router dan bermacam-macam router ya, semuanya ada di sini. Jadi karena ini simulasi, kita bisa menggunakan macam-macam router dari yang mahal juga ya. Jadi tidak perlu khawatir.
Kemudian ada switch juga, begitu juga dengan macam-macamnya. Ada hub, ada wireless device, kemudian ada security, sama ada one emulation. Kemudian yang kedua ada in-device, begitu juga ada PC, laptop, dan lain sebagainya. Mungkin ini kita sudah belajar ya, dan sudah tahu beberapa fungsi. Saya juga masih belajar dan hanya beberapa saja yang tahu. Kemudian setelah investigasi the bottom toolbar, sudah tahu fungsi-fungsinya. Di sini langsung ke part 2, investigasi device and wiring closet. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, wiring closet ini seperti pengkabelan seperti itu ya. Jadi bagian kabel-kabel yang ada di dalam sini. Langsung saja, di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Klik Seaward, kalau ke kota Seaward, kemudian klik the brand office. Ini kita zoom sedikit. Ini Seawardnya. Seaward itu kota, kemudian di sini ada brand office-nya. Nah, di dalam brand office itu ada yang namanya brand office wiring closet. Ini seperti rak semacam itu ya, yang isinya itu tuh perangkat-perangkat jaringan komputer seperti kabel, kemudian router, dan lain-lain. Jadi klik saja di sini, nanti akan muncul tampilannya. Jadi seperti inilah bagian dalam dari wiring closet tadi yang sudah terkoneksi. Di sini ada rak. Rak itu untuk isinya ada power distribution device, kemudian edge router, ALS1, ini switch ya, ALS2, kemudian ada access point juga, ada web servernya. Kemudian di sini ada kabel backboard, ada macam-macam kabel juga di sini. Kalau kita lihat secara seksama kabelnya, ini ada 2 kabel konsul, kemudian ada berapa ini? 10 kabel strike, kemudian ada ini fiber optik ada 4, kemudian ada koaksial sama USB ada 2. Di sini ada shelf ya. Untuk shelf ini nih artinya seperti rak penyimpanan. Jadi device-device yang belum digunakan. Nanti mungkin kita akan gunakan salah satu sebagai perintah tugasnya dari berbagai device yang ada di sini. Ada backup switch, kemudian branch firewall, mungkin itu ya. Wireless router, kemudian backup router, sama IP phone, ada branch laptop juga, dan ada ini rak bawah. Oke, sudah untuk langkah-langkah kita sudah lihat ya untuk rangkaian di dalamnya ada seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini untuk tugasnya tadi sudah kita review ya kali ya, review semua untuk isi-isinya. Oh ini ya kelupaan, ada laptop 1 sama ada PC 1 di meja, di table. Sudah diinstal sih. Ini sudah dijelaskan ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, what device use wired connection. Jadi apa saja perangkat yang terkoneksi dengan switch ALS2. Switch ALS2 tadi kalau kita lihat ini ada di ini ya. Di sini ada switch ALS2 yang terkoneksi dengan ALS2 itu tuh ini kan ada kabel yang terkoneksi. Untuk melihatnya itu kita tinggal tahan saja mouse, kemudian ada di yang nomor 3 itu desk device, itu yang terkoneksi. Yang terkoneksi dengan ALS2 salah satunya web server, kemudian ini ada access point, sama yang ini ada switch ALS1. Jadi untuk jawaban ini ada 3 tadi yang terhubung, web server, kemudian access point, sama switch ALS1. Kemudian ada lagi ya untuk yang ke poin E itu access point, hard access point menggunakan logical mode. Kita menggunakan logical mode web device ya. Nah ini apa saja yang terkoneksi dengan access point ini? Kalau access point kan itu jaringan tanpa kabel ya, jadi tidak ada kabel yang terhubung di sini. Jadi untuk melihatnya kita bisa ke logical mode. Kita lihat di sini apa yang terhubung di access point. Nah, di access point yang terhubung itu ada di laptop 1. Berarti laptop 1 yang terhubung dengan access point.
Untuk poin E itu sudah selesai jawabannya. Kemudian yang poin F, kembali lagi ke mode fisikal. Oke. Kemudian di mana mengisikan akses point physical location. Untuk akses point sendiri ini terkoneksi di ALS 2 ya. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahkan juga kalau ada yang salah ya, karena ini juga belajar juga. Jadi saya belajar dari dosen saya, itu saya kuliah di Widyatama. Nama dosennya, kebetulan itu dosen mata kuliah Affiliate Networking 2 dengan Bapak Pidi. Jadi beliau mengajarkan ini, saya ulangi dengan cara membuat video seperti ini supaya lebih hafal saja sih. Jadi kan macam-macam orang kan beda cara belajarnya. Kalau saya, kalau misalkan diulangin seperti ini dengan membuat video seperti ini, itu bisa daya ingatnya meningkat sedikit. Nah, tapi tidak apa-apa ya, walaupun sedikit. Kita coba saja. Di sini ke part 3, mengkoneksikan in device dan network device. Untuk paket tracer sendiri, ini maksudnya kita bisa melihat assessment atau progres yang sudah kita kerjakan. Di sini masih 0% karena kita belum mengerjakan apa-apa. Langsung saja ke poin A, investigasi kabel tampilan tempat kabel tadi ya, maksudnya sudah dijelaskan tadi ada banyak kabel di sini. Langsung ke poin B, berarti switch to physical mode, klik copper strike kabel from the kita pilih kabel strike yang ada di kabel backport ini. Kabel strike tadi banyaknya, jadi mau pilih yang ini, mau pilih yang ini, itu terserah kalian juga. Diklik, kemudian untuk langkah selanjutnya ke PC1 ya. Kita ke PC1, cari yang namanya port pas Ethernet 1. Itu untuk kabel yang cover strike tadi, sementara untuk yang port RS232 itu untuk kabel konsol. Jadi untuk PC1 tadi ada di bawah sini ya. Ini PC1, kita cari kabel yang pas Ethernet 1. Ini USB, kemudian ini konsul tadi ya berarti ya. Kalau yang ini, ini. Jadi diklik saja, nanti kalau misalkan sudah diklik, itu akan berubah warnanya jadi hijau, berarti sudah terkoneksi ya. Berarti itu sudah kita colokkan. Tek, gitu. Nah, kemudian setelah itu koneksikan kabelnya itu dengan switch ALS2 tadi dengan port yang kosongnya di sini ya. Jadi kita ke yang switch ALS2, cari port yang kosong. Ini kosong, banyaknya kosong, dompet juga kosong. Ini kosong. Kita pilih yang ini. Oke, sudah selesai untuk koneksi tugasnya. Nah, di sini untuk progresnya jadi 16%. Sudah selesai. Nah, kemudian langkah kedua, klik RS232 di PC1. Nah, kita klik di konsol sini, kita pilih add router ke routernya. Untuk routernya kita pilih kabel yang konsol. Ini kabel AUX, ini kabel konsol. Klik. Oke, sudah terkoneksi. Untuk progresnya juga sudah berubah ya, jadi 33. Kemudian langkah selanjutnya di sini sudah selesai. Jadi langsung masuk ke part 4, instalasi backup router. Langsung saja ke investigasinya. Kita ke sel tadi, ke penyimpanan berarti ya. Pindahkan backup router ke slot kosong yang ada di rack. Oke, kita kecilkan dulu supaya bisa melihat dengan terang, seperti melihat masa depan. Tapi tidak kelihatan lagi konsolnya ntar. Oh, ini backup routernya. Backup router yang ini kita pindahkan ke yang kosong. Bisa ke sini, bisa ke sini, kita ke sini saja. Sesuai selera. Sudah dipindahkan untuk dari menu sel tadi di penyimpanan tadi ke rack
yang ada di sini, kita pindahkan ke rak kosong. Di sini kosong kan. Kemudian untuk keterangan selanjutnya, karena ini kan posisinya masih mati, bukan mati, masih belum dihidupkan, sama saja sih. Nah, ini bisa di inspect rear untuk melihat tampilan depannya. Tampilan depannya seperti ini. Kemudian cari tombol powernya aja. Ini kita hidupkan aja. Jadi seperti simulasi, betul ya, simulasi secara nyata gitu. Kita klik untuk menghidupkannya. Kalau dia sudah warna hijau berarti sudah hidup. Kita hidupkan. Setelah hidup, di situ ini juga berubah ya. Apalagi disuruh memilih kabel USB. Di sini ada kabel USB ya, kita disuruh memilih kabel USB. Kemudian konekkan laptop 1 dengan PC 1. Laptop 1 yang ini tadi ya. Kita zoom supaya kelihatan. Tapi nggak gini juga, ngezoom banget. Di sini ada USB 0, USB 1, boleh lah. Oke, kita klik. Kemudian nggak ada di depannya ya, ini kan bagian belakang. Jadi tinggal diginiin aja. Speaker, kemudian konekkan ke USB 1. USB 1 itu ini USB konsol. Konekkan ke laptop. Ini PC apa laptop sih yang dikonekin? Atau sama aja? Lah, benar yang ini. Udah ke connect ya. Untuk yang laptop satunya mungkin pilihan mungkin ya. Itu sudah ke connect, tapi ini biar ada sambungan gitu. Sudah terkoneksi. Kemudian di sini konfigurasi untuk part 5-nya, konfigurasi hostname. Klik laptop 1, kemudian masuk ke terminal seperti biasa ya. Backup router, kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya ini kita ke konfigurasi terminal nanti. Oke, berarti ke laptop 1 klik. Jangan ragu-ragu untuk mengklik. Kemudian di sini kalau untuk laptop itu di desktop ya, kemudian di terminal. Ini kita masuk seperti ini. Sini kan ada keterangan ya untuk di tugasnya. Keterangannya itu tuh ini kita pilih no. Huruf N-nya nggak bisa diklik, jadi kita seperti biasa pakai keyboard andalan, keyboard manual. Kemudian ini sudah masuk ke router. Di sini di router ada lagi perintahnya enable, berarti enable. Agak susah juga ya pakai yang kayak gini. Enable ya aja ya, bisa juga. Kemudian sudah masuk ke router. Di sini di router ini kita konfigurasi terminal. Tetap nggak bisa keyboardnya. Konfigurasi terminal atau sudah masuk ke konfigurasi terminal, dan di sini kita hostname-nya kita ubah jadi perintahnya edge router backup. Ya, tinggal diketik saja sih. Apa sih tadi? Lupa ya. Hostname edge router backup. Hostname disesuaikannya sama tugasnya. Underscore router bener backup. Kemudian di enter, itu namanya kan sudah berubah, edge router backup. Kemudian di N nya
enter, sudah masuk ke Edge Router Backup. Sudah, namanya sudah berubah, hostname-nya sudah berubah. Dan di sini untuk progresnya juga sudah 100%. Dan apalagi ya? Di sini explore the rest. Kita ekspor di bagian-bagian networknya. Untuk back, untuk kembali ya, untuk menu back ini, back ke sini, bagian brand tadi, kemudian brand office, lemot lagi. Oh enggak. Kita misalkan main-main ke kota sebelah gitu ya. Ini kan disuruh explore aja nih. Nah di sini ada di kota sebelah Warrington ada teleworker. Sini teleworker. Jadi untuk simulasi ini nanti bisa dibuat ya sedemikian rupa, sangat mirip. Ini juga bisa diklik. Ini ada network switch-nya. Kemudian kita back lagi, kita jelajahi yang bagian data center. Nah, data center tadi banyak ya seperti ini ya. Ini lumayan, kalau tugasnya satu-satu lumayan juga nih. Nah, di sini sama saja dengan yang tadi. Wah, banyak-banyak kabel. Oke, mungkin nah, setelah selesai pengerjaan tugasnya, sudah 100% berarti ya. Kita boleh kembali ke sini. Sudah 100%. Jangan lupa disimpan untuk tugasnya tadi. Yang dimana filenya itu akan kita kumpulkan. Untuk tugasnya disimpan, di sini ada menu save file, save, disimpan. Lemot juga ya laptopnya. Oke, sudah tersimpan. Ini dan tinggal kita close saja. Ini dia noin aja dan datanya tadi. Untuk yang tadi sudah ada di sini. Ini datanya sudah tersimpan dengan tugas kita ya, dengan nama kita juga. Yang ini bisa, yang ini juga bisa. Dan ini nanti dikumpulkan ulang seperti itu. Dan untuk pengerjaan tugas yang tadi, yang mau diisi tadi, kita jadiin dulu ke Word. Dari PDF di-convert dulu ke Word, kemudian baru bisa diisi di sini. Untuk kategorinya tadi kan yang saya jelaskan tadi, setelah subkategori network device tadi, ada in device, kemudian ada dan lain-lain tadi bisa diisi di sini pertanyaan-pertanyaannya, dan nanti ini dikumpulkan juga. Mungkin itu saja ya, dan jadi harap dimaklumin juga, namanya sama-sama belajar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan teks yang berbahasa Inggris, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas nih, 9 menit.